Bab 2191. Dia wajah baru di perusahaan kami. Kami harus menambahkan penampilannya ke dalam daftar hari ini di menit-menit terakhir untuk latihan di perusahaan. Itulah sebabnya saya tidak sempat menjemput Lulu untuk menonton pertunjukan, Spencer menjelaskan dengan terus terang. Jadi itu sebabnya, jawab Nicole, matanya tertuju pada Lulu. Dan seolah-olah Nicole telah membaca pikirannya, Lulu merasakan rasa malu yang tak dapat dijelaskan. Baiklah, kalian berdua bisa pergi dulu. Aku tidak akan mengganggu kencan kalian. Nicole melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada keduanya untuk pergi. Baiklah, kata Spencer. Dia juga menyadari bahwa mobil Jared hanya diparkir di depan dan tidak ingin menahan pasangan itu lebih lama dari yang diperlukan. Spencer, bawa saja Lulu pulang kalau kamu tidak ada kegiatan. Jangan selalu pergi berkencan, goda Nicole dan berbalik mencari Jared. Spencer, suara perempuan yang manis terdengar, menyebabkan Nicole tiba-tiba berhenti dan berputar. Beberapa orang di tempat kejadian mengalihkan perhatian mereka ke gadis yang datang ke arah mereka secara serempak. Gadis itu adalah gadis yang sama yang muncul di TV hari ini bersama Spencer, dia pasti gadis baru yang disebutkan Spencer. Hai, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Spencer bingung. Gadis itu lalu menatap Nicole dan Lulu, sebelum menjawab, aku kebetulan lewat dan melihat kalian. Jadi aku keluar dari mobil untuk melihat-lihat. Si Junior melihat Spencer bersama kedua wanita ini dan bertanya-tanya tentang hubungannya dengan mereka. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mereka teman-temanmu? Perkenalkan mereka, kata Spencer sambil menatap Nicole. Ini juniorku yang baru saja kuceritakan padamu. Namanya Icil. Nicole mengangguk ke arah Icil. Saya Nicole, adik perempuan Spencer. Mendengar bahwa Nicole adalah saudara perempuan Spencer, senyum tersungging di wajah Icil. Hai, Lulu, sekretaris Nicole. Lulu mengikuti dan memperkenalkan dirinya. Nicole mengangkat alisnya sedikit, bertanya-tanya mengapa Lulu memperkenalkan dirinya sebagai sekretarisnya. Lulu pacarku. Spencer tidak puas dengan perkenalan Lulu dan menariknya ke sampingnya. Ia berpikir, mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah sekretaris Nicole? Apakah begitu sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah pacarku? Hal itu mengejutkan Lulu, yang kemudian menatap Spencer. Ia tidak pernah menyangka Spencer akan memperkenalkannya pada seseorang dengan begitu serius. Pacar, Icil terkejut, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lulu. Ya, Spencer mengangguk tanda mengiyakan. Sebagai tanggapan, ekspresi Icil menegang. Spencer benar-benar punya pacar, tapi pacarnya ini kelihatannya biasa-biasa saja. Sambil menggigit bibirnya diam-diam, Icil mengangguk ke arah Lulu sebelum mengabaikannya dengan sengaja. Setelah itu dia menatap Spencer dan berkata, Hei, aku baru di Sanjoto, jadi aku tidak familiar dengan tempat ini. Bisakah kau menunjukkan tempat ini kepadaku? Baiklah, Spencer setuju. Lagi pula, dia sudah berjanji kepada gurunya bahwa dia akan menjaga Icil. Icil mengulurkan tangan dan meraih lengan Spencer dengan gembira. Apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Spencer tanpa sadar menarik diri dari genggamannya. Tidak sekarang. Mungkin besok. Jika besok tidak ada yang terjadi di perusahaan, aku akan mengajakmu berkeliling. Spencer akan menepati janjinya kepada gurunya, seperti yang diharapkan. Namun, ini adalah satu-satunya waktu baginya untuk sendiri, dan ia sudah punya rencana dengan Lulu sejak lama. Ia tidak ingin membatalkan kencannya hanya karena ada pendatang baru. Mengenai keinginan Icil untuk menjelajahi Sanjoto, ia yakin itu bisa dilakukan besok selama jam kerja. Dengan nada yang mengisyaratkan bahwa dia sedang merasa sedih, Icil berkata, Spencer, aku baru saja datang ke sini. Sangat sepi jika sendirian. Tidak bisakah kau tinggal bersamaku? Menurutku pilihanmu untuk datang ke Sanjoto bukanlah pilihan yang tepat, karena kamu masih sangat bergantung pada orang lain. Bukankah lebih baik untuk tetap tinggal di lingkungan yang sudah kamu kenal? Nicole menatap Icil dengan mata penuh rasa ingin tahu, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Bab 2192. Ekspresi Icil membeku, dan wajahnya pucat karena frustrasi. Namun, Nicole adalah saudara perempuan Spencer,
jadi Icil hanya bisa menggertakkan giginya dan memasang senyum palsu. Tepat sekali, aku tidak puas dengan diriku sendiri, jadi aku ingin keluar dari zona nyamanku dan melatih diriku sendiri. Oh, begitu, Nicole mengangguk mengerti. Ia pun menyemangati Icil, kalau begitu, kurasa kau harus beradaptasi dengan kesendirianmu sesegera mungkin. Kalau tidak, perjalananmu ke sini tidak akan berarti, atau bahkan menyenangkan. Nicole kemudian menatap Spencer dan berkata, benar begitu, Spencer. Tepat sekali, jawab Spencer sambil mendukung adiknya. Dia juga merasa bahwa jika Icil tidak siap, dia seharusnya tidak meninggalkan rumah dan datang ke Sanjoto sendirian. Senyum Icil membeku, tidak mampu menahannya saat ini, dan dengan nada gelisah, dia hanya bisa setuju, baiklah kalau begitu. Jadi kamu akan datang ke perusahaan besok, kan? Tentu saja, jawab Spencer dengan tenang, karena sudah pasti ia akan pergi ke perusahaan itu jika ia tidak memiliki jadwal pertunjukan apapun. Kalau begitu, aku akan menunggumu di kantor besok. Icil setuju, suaranya lemah seolah-olah memberikan kesan tidak berdaya. Pupil mata Nicole mengecil, dan dia menoleh ke arah Lulu. Dia melihat wajah Lulu juga memucat, dan disitulah dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang merasakan perasaan aneh ini. Dia menyadari ada yang tidak beres sejak awal. Meskipun Spencer sudah jelas-jelas memperkenalkan Lulu sebagai pacarnya, Icil tetap mengabaikan fakta itu. Icil bahkan mencengkeram lengan Spencer dan bersikap manis padanya, tindakan yang menurut Nicole agak menjengkelkan. Tentu saja Lulu waspada karena tindakan Icil telah membuatnya tidak nyaman. Melihat wajah Lulu yang pucat, Spencer bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Lulu menggelengkan kepalanya. Apa kamu capek berdiri terus? Kami berangkat dulu, jawab Spencer, khawatir Lulu sudah capek. Dia menatap Nicole kemudian, dan berkata, kami pergi dulu. Baiklah, Nicole setuju tanpa ragu. Spencer kemudian menoleh ke Icil. Sampai jumpa besok di kantor. Dengan itu, Spencer masuk ke mobil bersama Lulu dan pergi. Melihat kendaraan itu melaju kencang, Nicole menyeringai, Icil. Sampai kita bertemu lagi. Nicole yakin mereka akan sering bertemu di masa depan. Jika Icil cukup pintar, dia pasti tahu bagaimana harus bersikap. Selamat tinggal, Icil mengucapkan selamat tinggal dengan sopan, yang kemudian Nicole mengangguk sebagai jawaban dan berjalan pergi. Begitu saja, suasana yang ramai itu mereda, meninggalkan Icil sendirian. Senyum di wajahnya perlahan memudar, dan matanya memancarkan kepasrahan saat dia melihat ke arah mobil Spencer yang telah pergi. Di sisi lain, Spencer melihat Lulu bersandar di kursi, tampak agak lesu. Matanya penuh kekhawatiran saat ia bertanya, jika kau benar-benar terlalu lelah, kita bisa membatalkan rencana ini. Aku akan mengantarmu pulang terlebih dahulu, atau kau bisa datang ke tempatku. Kita akan makan di tempatku, jadi kau tidak perlu pulang dengan perut kosong. Aku pulang dulu, Lulu menggigit bibirnya dan menjawab. Ia mengerti Spencer telah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Namun, ia tidak berminat untuk pergi ke rumahnya. Selain itu, kondisi mentalnya sedang buruk. Karena itu, dia tidak ingin memengaruhi orang lain dengan pergi ke rumahnya. Baiklah kalau begitu, Spencer setuju, sambil perlahan-lahan menepikan mobilnya ke tempat parkir. Lulu pun bertanya dengan heran, kenapa kamu menghentikan mobilnya? Ini bukan rumahku. Bukankah Spencer bilang dia akan mengantarku pulang? Tanya Lulu heran. Bab 2193. Lulu benar-benar butuh waktu untuk menenangkan diri, setelah terbebani oleh kejadian yang dialaminya hari ini. Ia butuh ruang sendiri untuk menenangkan diri. Spencer mendorong pintu mobil hingga terbuka dan keluar. Ayo, ada supermarket di depan. Ayo kita belanja kebutuhan pokok dulu. Khawatir Lulu tidak akan makan dengan benar saat pulang, Spencer memutuskan untuk membeli beberapa bahan makanan sehingga mereka bisa menyiapkan makanan di rumahnya nanti. Belanja bahan makanan? Tanya Lulu heran. Untuk apa? Saat itu Lulu sedang tidak berselera makan karena yang dia inginkan hanyalah pulang. Kita akan makan di rumahmu malam ini, jadi kita perlu membeli beberapa bahan. Kalau tidak,
Kita harus puas makan mie instan nanti, Spencer menggoda Lulu. Dia kemudian datang untuk membuka pintu mobil di sisi penumpang, dan menarik Lulu keluar. Lulu bereaksi sesuai dengan itu, mengetahui bahwa Spencer ingin pulang dan makan bersama dengannya. Dia mungkin tahu bahwa Lulu tidak akan makan, dan itu akan mengarah pada situasi di mana Lulu tidak dapat menahan rasa lapar dan memilih mie instan. Di tengah-tengah berbagai emosi, Lulu tersentuh oleh tindakannya. Namun, di saat yang bersamaan, ia juga patah hati. Ayo pergi, Spencer memegang tangan Lulu dan membimbingnya menuju supermarket. Lulu berada setengah langkah di belakang Spencer, menatap sosoknya yang tinggi dan anggun. Dia begitu luar biasa, dan dia selalu berpikir bahwa selama dia bekerja keras, dia akan memenuhi syarat untuk berdiri di sisinya. Namun, kejadian hari ini membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Hari ini telah membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa melakukannya, atau menyelesaikan masalah dengannya. Dia tenggelam dalam pikirannya karena tiba-tiba kehilangan semua rasa percaya diri yang telah dibangunnya selama ini. Melihat Lulu terdiam dan tampak sibuk, Spencer bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Lulu menggigit bibirnya dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, sambil berkata, "Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit penasaran dengan juniormu itu. Aku belum pernah mendengarmu menyebutnya sebelumnya." Mengenai Ichil, Lulu tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa dia tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun, Ichil adalah gadis yang sangat cantik, membuatnya mustahil untuk diabaikan. Ichil berasal dari Siateren. Dia dulu belajar di bawah bimbingan guruku, jadi guruku memintaku untuk mengawasinya saat dia datang ke Sanjoto, jelas Spencer. Dan sekarang dia ada di perusahaanmu. Apakah dia akan tinggal di sini? Tanya Lulu sambil menggertakkan giginya sedikit. Saya tidak yakin soal itu. Itu masalah perusahaan. Lagi pula, kami tidak bekerja di bawah agen yang sama, jadi saya tidak yakin dengan perkembangannya di masa mendatang, jawab Spencer jujur. Terlebih lagi, Spencer tidak terlalu peduli dengan urusan Ichil. Ia hanya berjanji kepada gurunya untuk menjaganya. Mengenai karir atau perkembangan Ichil dalam kehidupan, itu di luar pertimbangannya. Lulu ingin mengingatkan Spencer bahwa Ichil tampaknya menyukai Sanjoto dan bahkan mungkin akan tinggal di sana. Ia menggigit bibirnya dan ragu-ragu karena ia takut Spencer tidak akan mengerti apa yang sebenarnya ia maksud. Tepat saat mereka sampai di pintu masuk supermarket, Lulu menepis pikirannya dan mengikuti Spencer untuk berbelanja bahan-bahan makanan. Karena dia akan tinggal untuk makan malam, Lulu harus menyiapkan hidangan yang dia suka. Pasangan itu berbelanja bahan-bahan makanan bersama, mendiskusikan apa yang mereka inginkan untuk makan malam. Dan suasana penuh kasih sayang menyerupai pasangan suami istri sungguhan mulai terlihat, dan suasana hati Lulu berangsur-angsur membaik. Malam pun tiba segera setelahnya, dan Nicole melihat Samuel sedikit putus asa dan tertekan di ruang makan. Dia mengangkat alisnya sambil menyeringai dan bertanya, "Ada apa dengan ekspresimu itu? Apa kamu baru saja dicampakkan atau semacamnya?" Tidak jauh dari itu, Samuel mendesah tak berdaya. Melihat sikapnya yang tak bernyawa, Nicole tak kuasa menahan tawa. "Baiklah, bekerja keraslah, atau kau mungkin akan kalah dari Spencer." Samuel menghela napas lagi dan membenamkan wajahnya di piringnya, mengarahkan kesedihannya ke makanan. Setelah mengetahui kondisi mental putranya saat ini, Gloria bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak menceritakannya kepada kami? Kami dapat membantumu." Bab 2194. Tidak perlu melakukan itu, Samuel menggelengkan kepalanya, karena memiliki orang lain di dekatnya untuk membantunya memecahkan masalah semacam ini sungguh memalukan, paling tidak itulah yang dia katakan. "Bu, lupakan saja. Tunggu saja kabar baiknya." Nicole tersenyum dan memberi saran. Lagi pula, tak seorang pun dapat membantu orang lain dalam masalah hubungan. "Benar, biarkan anak-anak mengurus urusan mereka sendiri," kata Daniel sambil menyajikan makanan untuk istrinya. "Aku sudah selesai. Kalian santai saja," kata Samuel sambil meletakkan mangkuknya yang kosong. Ia lalu bangkit dan naik ke atas, setiap langkahnya berat dan berisik. "Kenapa dia?" Gloria menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Nicole menatap sosok Samuel, dan sedikit rasa geli melintas di matanya. Dia yakin June dan Samuel tidak bertengkar. Kalau boleh jujur, June tidak akan pernah tega bertengkar dengannya, sementara Samuel juga pasti tidak akan mengganggu June. Mungkin karena June terlalu cemas dengan pengejaran Samuel dan mungkin akan melontarkan kata-kata kasar sebagai akibatnya. Namun, hal itu tidak menjadi masalah karena mereka berdua jelas saling peduli. Oleh karena itu, Nicole yakin bahwa hubungan mereka tidak akan bermasalah. Setelah makan malam, Jared dan Nicole naik ke atas dan memasuki kamar Nolan. "Ayah, Ibu," teriak Lana kegirangan saat melihat kedua orang tuanya. "Hai Lana, kamu juga ada di kamar kakakmu." Nicole tersenyum, tidak menyangka Lana ada di sana. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku sedang membangun balok-balok, dan Nolan tampaknya sedang mengerjakan suatu tugas." Lana melirik ke arah Nolan, yang sedang sibuk di meja komputernya. Lana bosan di kamarnya sendiri, jadi dia datang untuk bermain dengan Nolan. Namun, Nolan tampak sibuk, jadi dia harus bermain sendiri. Tetap saja, dipaksa bermain sendiri ditemani kakaknya lebih baik daripada bermain sendirian di kamar. Jared menundukkan pandangannya untuk melihat balok-balok Lana dan bertanya, "Apa yang sedang kamu bangun, Lana?" "Sebuah kastil." Lana tersenyum manis dan menarik jaket Jared. "Ayah, maukah kau ikut bermain denganku?" "Tentu saja." Jared duduk dan bermain dengan Lana. Melihat tubuh besar Jared yang duduk di atas tikar, bermain dengan balok-balok, mata Nicole berbinar-binar karena geli. Adegan ini tidak terasa aneh, sebaliknya, terasa mengharukan. Ini terasa seperti tindakan kompensasi atas 5 tahun yang telah ia lewatkan bersama anak-anak. Dengan kegembiraan di matanya, Nicole memandang Nolan, yang tampak benar-benar asyik dengan tugasnya. Sambil mengangkat alisnya, dia dengan penasaran mendekatinya dari belakang. Mengapa dia begitu serius hari ini? Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan musuh. "Nah, ini yang pertama. Aku belum pernah melihatnya begitu serius sebelumnya. Mungkinkah dia telah mengambil tugas yang sulit?" Setelah melihat layarnya dengan jelas, pupil mata Nicole mengecil karena terkejut, dan dia bertanya, "Nolan, apa yang kamu lacak?" "Oh, itu misi yang pernah kamu posting sebelumnya tentang 5 puncak utama. Aku melihat seseorang telah menerimanya tetapi segera menariknya kembali. Jadi, aku ingin tahu siapa orangnya. Aku ingin tahu siapa yang telah mengambil misi dan menariknya kembali," jawab Nolan tanpa menghentikan apa yang sedang dilakukannya sedetik pun. "Hentikan apa yang sedang kau lakukan sekarang juga," nada bicara Nicole menjadi tegas. "Oh, baiklah." Nolan segera berhenti, menghentikan proses pelacakan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa, dia selalu mendengarkan Nicole setiap kali ada tindakan peretasan. Setelah sistem kembali ke pengaturan default, Nolan bertanya kepada Nicole dengan rasa ingin tahu, "Bu, mengapa saya tidak bisa melanjutkan pelacakan?" Bab 2195. Orang itu mengambil misi tersebut dan kemudian mengundurkan diri. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, dia tahu bahwa dia tidak dapat menyelesaikan misinya. Atau, dia sedang menguji kita untuk mengetahui identitas kita, Nicole menjelaskan kepada Nolan. Nolan mengedipkan matanya yang besar 2 kali, tampaknya telah memahami apa yang dikatakannya. Jadi, itu berarti dia mungkin tidak memiliki petunjuk tentang lambang manapun, tetapi dia ingin mengetahui siapa yang tertarik untuk mencarinya. Nicole membelai rambut Nolan dengan lega. "Jangan mengesampingkan kemungkinan ini. Kalau begitu," Nicole merasa ini adalah alasan paling mungkin mengapa individu tersebut mengundurkan diri. Hampir saja, Nolan mendesah saat dia hampir membuat Nicole mendapat masalah. "Di masa mendatang, jangan melakukan hal-hal yang berisiko secara acak. Yang perlu kamu pedulikan sekarang adalah peringkatmu. Saat kamu mengasah kemampuanmu, peringkatmu secara alami akan semakin tinggi," kata Nicole dengan sedikit kelembutan di matanya. Pada akhirnya, Nicole ingin melindungi Nolan dan meningkatkan keterampilannya dengan cara yang tepat. "Baiklah, aku mengerti. Jika aku menemui masalah lagi, aku akan memberitahu kalian terlebih dahulu," janji Nolan, tatapannya penuh dengan tekad seperti orang dewasa. "Bagus," Nicole setuju sambil tersenyum senang.
Ini ruang kerja ayah. Ini ruang kerja ibu dan Nolan. Melihat jari-jari gemuk Lana menunjuk ke setiap sudut kastil sambil tersenyum lebar, Nicole merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Langit menjadi lebih gelap setelah itu, dan pasangan itu kembali ke kamar mereka setelah memeriksa anak-anak mereka. Kamu bisa mandi dulu. Aku masih harus mengurus beberapa hal, kata Nicole sambil mengeluarkan laptopnya, ekspresinya serius dan tidak tersenyum. Mengetahui apa yang akan dilakukan Nicole, pupil mata Jared mengecil. Alih-alih masuk ke kamar mandi, ia duduk dan tetap di sampingnya. Nicole mengoperasikan komputer dan dengan cepat mengakses suatu antarmuka, menelusuri jejak dunia maya tertentu dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa saat, ia keluar dari antarmuka tersebut. Itu memang jebakan, kata Nicole sambil mendesah. Seperti dugaan Nicole, orang itu mencoba mengungkap identitasnya. Jika dia tidak menghentikan Nolan, alamat IP Nolan akan ditemukan oleh pihak lain. Ini akan mengungkap identitasnya, beserta identitasnya. Siapa dia? Tanya Jared, kilatan dingin terpancar di matanya. Saya tidak yakin. Orang lain itu punya akun anonim, jadi tidak ada yang bisa ditemukan, jelas Nicole. Mengetahui apa yang dilakukan musuhnya, Nicole tidak berani melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dia tidak ingin memberitahu pihak lain, karena hal itu akan menyulitkannya untuk mendeteksi mereka di masa mendatang. Setelah keluar dari sistem, Nicole mematikan komputernya. Yang harus dilakukannya hanyalah duduk diam dan membuat lawannya percaya bahwa dia tidak menemukan apapun tentang mereka. Dengan begitu, dia mungkin masih punya kesempatan saat mereka perlahan-lahan lengah. Bagaimanapun, Nicole sangat penasaran tentang siapa orang itu. Ia percaya bahwa mereka tidak akan menghilang begitu saja. Ia juga yakin bahwa ia akan dapat menemukan mereka. Untuk melakukannya, ia harus mulai dengan menemukan beberapa petunjuk. Tambahkan firewall ke komputermu dan Nolan, kata Jared sambil matanya menjadi gelap. Meskipun mereka berdua sangat berhati-hati dan terampil dalam apa yang mereka lakukan, lebih baik aman daripada menyesal. Nicole menggigit bibirnya dan setuju, baiklah, aku setuju. Tindakan Nolan hari ini memang gegabah. Tidak ada akibat buruk kali ini, tetapi tidak ada jaminan bahwa ia akan seberuntung itu lain kali. Oleh karena itu, mereka harus membuat rencana ke depan. Setelah mendengar janji Nicole, Jared merasa lebih tenang. Sudah larut malam. Ayo tidur. Ya, ayo kita ambil. Nicole bangkit untuk menyimpan laptopnya sebelum menuju kamar mandi. Ketika dia kembali, mereka berdua berbaring dan tertidur di tempat tidur. Dalam sekejap mata, hari berikutnya pun tiba. Bab 2196. Hari baru itu tampak penuh harapan. Setelah sarapan, semua orang bersiap memulai hari sibuk mereka. Hai, Nicole, aku kesini untuk menjemput Nolan dan Lana. Tia datang, siap mengantar Nolan dan Lana ke taman kanak-kanak. Hai, Bibi Tia. Nolan dan Lana meraih tas sekolah mereka, menyapa Tia, dan meninggalkan rumah bersamanya. Teruskan, bersikaplah baik, oke, Nicole mengingatkan mereka. Kemudian, Nolan dan Lana melambaikan tangan mereka ke arah Nicole. Selamat tinggal, Ibu. Nicole, sebaiknya kita pergi dulu. Tia berjalan pergi bersama si kembar. Tepat saat dia berbalik, dia hampir menabrak lengan seseorang, dan karena terkejut, dia tiba-tiba berhenti. Mengenali orang itu, Tia berbisik, Tuan Stanley. Apakah ada sesuatu? Aku baru saja mau pergi. Ayo kita pergi bersama, kata Stanley, berbalik, dan berjalan pergi. Tia menatap sosoknya dengan ragu. Ia bingung karena Stanley tampak sibuk akhir-akhir ini. Ia selalu menjadi orang yang berangkat paling awal dan pulang paling akhir, yang tidak seperti rutinitasnya yang biasa. Ayo berangkat, Bibi Tia. Nolan menghampiri mobil Stanley dengan ekspresi licik di wajahnya. Tia membeku sejenak, hah. Setelah itu, Lana menarik Tia ke mobil sambil berkata, Bibi Tia, ayo cepat. Kalau tidak, kita akan terlambat. Oh, oke. Tia langsung mempercepat langkahnya saat mendengar Lana menyebutkan tentang keterlambatannya. Setelah mereka semua masuk, mobil pun melaju. Mata Nicole menyipit membentuk senyum penuh arti saat ia melihat seluruh situasi.
Stanley memang punya perasaan khusus pada Tia. Kita pergi juga, suara Jared terdengar dari samping Nicole, menyebabkan Nicole tersadar kembali dan mengikutinya ke mobil. Tak lama kemudian, Jared mengirim Nicole ke Riddle Corporation. Tepat saat ia turun dari mobil, ia mendengar seseorang memanggilnya saat ia siap memasuki gedung. Nicole berbalik dan mendapati bahwa itu adalah Lawrence, membuatnya terkejut. Leo, kenapa kamu di sini? Saya kebetulan lewat, jadi saya pikir sebaiknya saya mengunjungi Anda. Jadi, bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini? Kata Lawrence sambil tersenyum lebar. Sama-sama, ayo naik. Nicole tersenyum dan mengajak Lawrence ke gedung kantor. Di kantor, sekretaris segera membawakan kopi untuk mereka sebelum keluar tidak lama kemudian. Silakan duduk, kata Nicole. Setelah mereka berdua berjalan santai ke sofa dan duduk, Lawrence bertanya dengan nada yang tampak santai, kamu kelihatannya sibuk akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, ini semua urusan pekerjaan, semuanya bisa diatur. Nicole tersenyum, merasa lebih baik baginya untuk sibuk. Dengan nada khawatir, Lawrence menasihati, kamu belum pulih sepenuhnya. Ingatlah untuk tidak terlalu memaksakan diri. Kesehatanmu harus menjadi prioritas utamamu. Nicole tertawa menanggapi, saya mengerti, meskipun saya tidak merasa itu melelahkan. Lawrence mengangguk sedikit, dan dengan tatapan meyakinkan, ia menambahkan dengan santai, Nolan tidak menjalankan misi apapun, bukan? Aku tidak melihat ada aktivitas darinya akhir-akhir ini. Nicole terkejut sejenak, tapi tak lama kemudian, dia menenangkan diri dan menjelaskan, iya, dia memang kadang-kadang bermain-main. Lawrence mengangguk tanda mengerti. Tidak heran aku jarang melihatnya aktif. Meskipun begitu, dia sering meninggalkan pesan untukku. Nolan meninggalkan pesan lagi, tanya Nicole dengan nada pasrah. Nolan memang cukup dekat dengan Lawrence. Ya, Lawrence tersenyum. Beberapa hari yang lalu dia bilang ingin pergi ke taman hiburan saat dia punya waktu luang. Aku berjanji akan mengajaknya saat aku punya waktu luang. Bab 2197. Anak ini, Nicole menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jangan ganggu dia. Aku akan mengajaknya dan Lana keluar saat aku punya waktu. Hei, tidak apa-apa. Aku suka membawanya keluar, kata Lawrence sambil tersenyum. Nicole mengalihkan topik pembicaraan, tidak ingin terlalu merepotkan Lawrence. Saat ini situasinya berbeda dengan saat mereka berada di Pulau Crescent. Selain itu, Lawrence baru saja tiba di San Joto, jadi dia pasti sedang sibuk dengan masalah lain. Melihat kamu datang jauh-jauh untuk menemuiku secara pribadi, apakah ada hal lain? Tanya Nicole lembut. Lawrence mendesah tanpa menyebutkan lagi tentang mengajak anak-anak keluar di akhir pekan. Tidak ada yang penting. Aku hanya ingin tahu apakah ada kemajuan dengan lencana elektronik yang pernah kau bantu aku uraikan. Nicole menggelengkan kepalanya, merasa agak malu. Maaf, belum. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Lawrence menghibur Nicole saat melihat tatapan matanya yang tertunduk. Saya masih berusaha. Saya akan memberitahu Anda jika ada kemajuan, kata Nicole, tatapannya berbinar penuh tekad. Nicole tahu betapa berharganya lencana elektronik itu bagi Lawrence. Lawrence telah banyak membantunya di masa lalu, jadi dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus membantu Lawrence menguraikan lencana elektronik ini. Namun, hingga saat ini, belum ada kemajuan sama sekali. Hal ini membuatnya bertekad untuk bekerja lebih keras. Itu tidak masalah. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri, Lawrence menghibur. Meskipun dia menginginkan hasil, dia tidak bermaksud untuk terburu-buru. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Baiklah, Nicole mengangguk pelan, memutuskan untuk menguraikan dan mendapatkan lencana itu untuknya sesegera mungkin. Nicole, kamu, Lulu memasuki kantor Nicole dan berhenti di tengah kalimat ketika dia melihat Lawrence. Lawrence melirik Lulu, berdiri, dan berkata, sepertinya kamu punya pekerjaan yang harus dilakukan. Baiklah, aku pergi dulu. Baiklah, jawab Nicole, menyadari bahwa Lulu datang untuk melaporkan sesuatu. Setelah mengantar Lawrence pergi, Lulu bertanya kepada Nicole, kapan Tuan Royce datang?
Aku bahkan tidak menyadarinya. Apakah dia ingin berbicara denganmu tentang sesuatu? Dia hanya lewat saja, jawab Nicole, menghindari detail pembicaraan. Apa yang akan kau laporkan? Oh, Lulu langsung tenang kembali. June baru saja meneleponku. Dia memberitahu bahwa Samuel terluka dalam sebuah pertandingan dan sedang dilarikan ke rumah sakit. Apa? Mata Nicole membelalak, dan wajahnya memucat. Aku ingin pergi ke rumah sakit, jadi aku datang untuk memberitahumu, kata Lulu, ingin menemani June karena dia tahu bahwa June sedang panik saat ini. Nicole menggigit bibirnya, lalu berkata, kita akan pergi bersama. Baiklah, Lulu setuju. Kemudian, Nicole buru-buru menjelaskan situasi tersebut kepada Sean dan Steve melalui panggilan telepon dan meninggalkan gedung perusahaan bersama Lulu. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit. June sudah ada di sana, berdiri di luar ruang gawat darurat, dengan cemas melihat ke dalam. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun, tindakannya itu sedikit menenangkannya. Juni, panggil Lulu. Mengalihkan pandangannya untuk melihat Nicole dan Lulu yang hadir, ketenangan June yang selama ini dipertahankannya, runtuh. Kau di sini, tangisnya. Bagaimana keadaan di dalam? Tanya Nicole sambil mengernyitkan dahi. Sebagai tanggapan, June menggelengkan kepalanya. Itu masih belum diketahui. Yang kami tahu adalah kakinya terluka. Bab 2198. June adalah salah satu penonton yang menyaksikan pertandingan Samuel. Kecelakaan itu tampaknya terjadi secara tiba-tiba, sehingga dokter yang bertugas langsung menggendong Samuel keluar lapangan. June belum bertemu atau berbicara dengan Samuel setelah mereka semua datang. Sepertinya yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, Nicole menggigit bibirnya. Dilihat dari keadaannya, Samuel tampaknya mengalami cedera serius, atau kalau tidak, mereka pasti langsung mengobatinya di tempat, daripada mengirimnya ke rumah sakit. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku hanya ingin tahu seberapa parah lukanya. June tergagap, tampak seolah-olah dia akan segera masuk ke ruang gawat darurat untuk memeriksanya. Lulu memeluk June dan menenangkannya dengan lembut. Tenanglah, mungkin dia akan keluar sebentar lagi. Ayo kita ke sana dan duduk, Nicole mengajak mereka ke deretan kursi. Jika cedera Samuel memang serius, ia khawatir akan ada penantian yang panjang. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Ya, ayo kita ke sana dan duduk. Nanti, saat Samuel keluar, dia akan butuh seseorang yang cukup kuat untuk menjaganya, saran Lulu. Dengan itu, June berkompromi dan duduk, meskipun matanya masih tertuju pada pintu ruang gawat darurat. Waktu berlalu, dan ketika semua orang mulai bosan menunggu, pintu gawat darurat terbuka, dan seorang dokter keluar. June adalah orang pertama yang bereaksi terhadap kemunculannya. Dengan langkah besar dan berat, dia berjalan mendekati dokter. Dokter, bagaimana keadaan pasien? Tanyanya dengan cemas. Pergelangan kakinya terkilir, dan ada patah tulang di tungkai bawah. Dia butuh istirahat setidaknya 3 bulan. Mengenai pemulihan, itu akan tergantung pada kemajuan rehabilitasinya. Dan setelah memberitahu mereka beberapa tindakan pencegahan yang harus dilakukan, dokter tersebut pergi. Tak lama kemudian, Samuel keluar dengan kursi roda, dan saat melihat Nicole dan Lulu juga hadir, Samuel terkejut. Wah, kamu juga di sini. Samuel tahu June akan ada di sini, karena dia ada di tempat kejadian dan pastilah orang pertama yang mengetahui berita itu. Dokter bilang kamu perlu istirahat. Kita ke bangsal dulu, June menangis melihat kaki Samuel yang digips. Nicole menghibur June dengan penuh kasih sayang, dia akan baik-baik saja. Ini hanya cedera ringan, dia akan segera pulih. Tidak semudah yang kau kira. Kata dokter, dia harus istirahat selama 3 bulan. Aku tambahkan, harus istirahat total, nada bicara June berubah tegas dan serius. Mengingatkan Samuel agar berhati-hati dan tidak menganggap enteng masalah ini. 3 bulan, tidak seserius itu. Tiba-tiba wajahnya meringis. Ternyata, ia harus menghabiskan 3 bulan berikutnya tanpa berolahraga. Ia sudah bisa membayangkan betapa mengerikan dan menyedihkannya 3 bulan berikutnya. Kau harus mengikuti perintah dokter.
Jika pemulihanmu tidak berjalan dengan baik, kau bahkan tidak perlu berpikir untuk menyentuh bolamu lagi. Sebaiknya kau pensiun saja, Nicole menghujaninya dengan pujian saat menyadari betapa cemberutnya dia. Mendengar itu, Samuel hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Aku mengerti. Meskipun 3 bulan berikutnya akan menjadi masa yang sulit, ia merasa bahwa itu adalah alternatif yang lebih dapat ditanggung daripada kemungkinan tidak akan pernah bisa bermain basket lagi. Tak lama kemudian, para perawat menempatkan Samuel di bangsal. Tepat setelah mereka semua selesai, suara Spencer terdengar dari luar bangsal. Dia di sini. Ya, masuk saja, jawab suara Stanley. Kemudian pintu terbuka dan Spencer dan Stanley masuk. Spencer, Stanley, kalian datang menemuiku. Samuel tampak terluka saat melihat kedua saudaranya. Spencer tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya dengan jijik. Mengapa kamu begitu ceroboh? Yah, kamu pantas terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan ke depan. Aku juga tidak ingin itu terjadi. Samuel memutar matanya. Bab 2199. Sebenarnya ada apa denganmu? Tanya Stanley. Saya mengalami tabrakan saat pertandingan. Cedera itu tidak disengaja, jelas Samuel, memberi mereka gambaran umum tentang semua yang terjadi selama pertandingan. Mendengar itu, semua orang menghiburnya. Istirahatlah dengan baik. Apalagi pilihanku. Samuel meringis, karena dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia menginginkannya sekarang. Ibu dan ayah belum tahu. Karena kamu tidak terluka parah, kami akan kembali dan memberitahu mereka tentang cederamu, kata Stanley. Saudara-saudaranya tahu tentang situasi Samuel, tetapi karena hasil pemeriksaan medis belum keluar, mereka semua memutuskan untuk menyembunyikan cederanya dari Gloria dan Daniel. Namun, setelah mereka tahu bahwa hal itu bukan masalah besar, mereka harus memberitahu orang tua mereka. Samuel akan dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu, dan keluarganya berhak mengetahuinya. Oh, ya, bilang ke ibu dan ayah untuk tidak khawatir. Aku hanya butuh istirahat, jawab Samuel, tahu bahwa tidak mungkin menyembunyikan berita itu dari mereka. Sean dan Steve akan kembali malam ini. Mereka akan memberitahu dan meyakinkan ibu dan ayah, Steve menambahkan. Cukup baik, kata Samuel, tidak ingin orang tuanya mengkhawatirkannya. Kau akan butuh seseorang untuk menjagamu malam ini. Aku akan menyewa seorang pengasuh untukmu, kata Stanley sambil menatap Samuel. Dilihat dari keadaannya, Samuel tidak akan mampu mengurus dirinya sendiri dan membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya. Aku bahkan punya kursi roda. Samuel merasa bahwa situasinya tidak begitu buruk sampai-sampai ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kalaupun ada, akan sangat merepotkan dan berlebihan jika ada pengasuh di sini untuk mengurusnya. Oh, kita masih punya June. June bisa menjaganya. Lulu mendorong June ke depan. June tidak akan merasa tenang jika orang lain yang mengurus Samuel. Mendengar bahwa keluarga Riddle ingin mencari pengasuh untuk Samuel, June menjadi terlalu malu untuk mengajukan diri. June menatap Lulu dengan penuh rasa terima kasih, karena dia tidak tega meninggalkan Samuel sendirian. Dengan ketulusan yang mendalam, dia ingin tetap tinggal dan menjaganya. Wah, kakak ipar, bukan itu yang kumaksud. Aku tahu kamu khawatir dan merasa sedih untuk Samuel. Itulah alasan utama mengapa kami ingin menyewa pengasuh untuknya, jelas Stanley, tanpa bermaksud mengecualikan June dalam prosesnya. Kata, kakak ipar, membuat pipi June merah dan kemerahan, memaksanya untuk memasang wajah datar dan berkata, aku tidak keberatan. Cedera Samuel mengharuskan perawatan, jadi June bersedia melakukan pekerjaan itu. Ia sama sekali tidak merasa lelah untuk berada di sana untuknya. Kau yakin? Samuel menjadi sedikit khawatir. Kekhawatirannya adalah jika June tetap tinggal semalam untuk menjaganya lalu berangkat kerja pada siang hari, dia tidak akan sanggup melakukannya. June menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja dengan itu. Aku sudah mengambil cuti panjang dari perusahaanku. June memang mengambil cuti 3 bulan untuk merawat Samuel hingga ia pulih. Ia tidak bisa meninggalkan Samuel sendirian menghadapi semua ini. Mata Samuel membelalak kaget, karena ia terkejut dengan keputusan June. June sebenarnya telah mengambil cuti panjang selama masa pemulihannya.
Tersentuh oleh sikap June, Samuel menatap June. Terima kasih. Samuel tahu betapa seriusnya June dalam pekerjaannya, tetapi anehnya, June rela mengambil cuti dari perusahaannya hanya untuk mengurus Samuel. Jauh di lubuk hatinya, Samuel benar-benar tersentuh. Tidak usah khawatir. Pipi June memerah karena malu. Baiklah, sebaiknya kita pergi, Lulu menepuk tangan June. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi saja kami. Baiklah, jawab June lega. Setelah beberapa patah kata nasihat kepada Samuel dan June, anggota keluarga lainnya akhirnya meninggalkan bangsal. Kemudian, Nicole menatap Spencer dan Stanley, dan bertanya, apakah kalian akan pulang? Aku akan masuk sebentar lagi, kata Spencer sambil melihat Lulu. Niatnya jelas, dia ingin memulangkan Lulu sebelum dia sendiri pulang. Nicole dan Stanley langsung mengerti apa yang coba dilakukannya, jadi Stanley tersenyum pada Nicole dan berkata, sepertinya kau akan kembali bersamaku. Bab 2200. Spencer, Stanley dan aku akan kembali duluan. Nicole langsung setuju. Bagaimanapun, Spencer tetap harus menjadi pria sejati bagi wanitanya, dan Nicole tidak dalam posisi apapun untuk merusak kesenangan mereka sedikitpun. Aku juga akan segera pulang, jawab Spencer dengan tenang. Bagaimanapun, kemalangan telah menimpa Samuel hari ini. Baik Sean maupun Steve telah kembali ke rumah, jadi ia harus pulang setelah mengantar Lulu. Sebenarnya aku bisa pulang sendiri, bantah Lulu. Memahami situasi saat ini, Lulu merasa tidak perlu merepotkan Spencer untuk menemaninya. Dia bisa pulang sendiri. Namun, saat itu Spencer sudah memegang tangannya dan berkata, ayo, aku akan mengantarmu pulang dulu. Dia tidak bisa begitu saja mengizinkannya pulang sendirian. Lagi pula, situasinya sekarang sudah stabil, jadi tidak perlu terburu-buru. Mendengar itu, Lulu menggigit bibirnya dan mengikuti Spencer tanpa masalah lebih jauh, dan setelah mereka meninggalkan rumah sakit, kedua mobil itu melaju ke arah yang berbeda. Segera, Nicole dan Stanley kembali ke keluarga Riddle. Sean dan Steve sudah tiba, dan jelas bahwa Daniel dan Gloria sudah mengetahui kejadian itu hari ini. Melihat kedua anaknya kembali, Gloria bertanya dengan cemas, bagaimana keadaan Samuel? Bu, kakinya cedera, dan dia perlu istirahat. Kami sudah mengatur agar dia dirawat di rumah sakit, dan June yang akan merawatnya. Stanley menjelaskan secara singkat. Gloria merasa lega saat mengetahui Samuel tidak dalam bahaya serius. Senang mengetahuinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Daniel mengernyitkan alisnya sedikit, menunjukkan kekhawatirannya. Samuel bilang itu kecelakaan, dan lukanya tidak terlalu serius. Dia hanya butuh istirahat yang cukup untuk sementara waktu. Stanley menjelaskan lagi, berharap orang tua mereka tidak terlalu khawatir. Kemudian, Nicole juga turun tangan untuk menghibur mereka. Kami baru saja kembali dari rumah sakit, dan Samuel tampaknya dalam kondisi baik. Selain itu, June sedang menjaganya, jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir. Aku percaya June bisa menjaganya, tapi bisakah dia mengatasinya? Tanya Gloria, merasa sedikit kasihan pada June. Bagaimanapun, ini bukan cedera ringan yang bisa pulih dalam 1 atau 2 hari. June bilang dia sudah lama tidak masuk kerja. Bagaimana kalau dia tidak bisa melakukannya? Nicole ragu-ragu. Memang itu pasti kerja keras, tapi ia yakin June tidak akan merasa terbebani seberat apapun beban yang ditanggungnya. Ibu, ayah, kalian tidak perlu khawatir tentang Samuel. Kami juga akan mengatur orang lain untuk membantu, kata Sean dengan tenang. Meskipun June yang merawatnya, mereka tidak bisa membiarkan mereka menanggung beban yang terlalu berat. Mereka merasa bahwa kehadiran June saja sudah cukup untuk membantu Samuel dan membuatnya tenang. Ya, kami akan mengunjungi mereka saat kami senggang. Daniel mengangguk setuju. Mereka memiliki keluarga besar, jadi kehidupan tidak akan sulit, karena setiap orang di keluarga akan saling membantu. Kita juga akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Paman Samuel. Nolan dan Lana mengangkat kepala kecil mereka sambil menyatakan dengan tegas. Tentu saja, Nolan dan Lana pasti akan datang mengunjungi Paman Samuel. Gloria tersenyum penuh kasih dan membelai kepala mereka. Tiba-tiba, suara-suara terdengar dari pintu masuk,
dan semua orang menoleh untuk melihat Jared kembali. Ayah. Lana melambaikan tangan dengan gembira dan berlari ke arah Jared. Jared menggendong Lana dan memandangi wajah mungilnya yang tembam sebelum berkata, apakah kamu merindukan ayah? Ya, aku merindukanmu. Lana mengangguk penuh semangat, berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan cintanya kepada ayahnya. Sebagai balasannya, Jared tersenyum penuh kasih sayang, dan menggendong Lana ke sofa. Samuel baik-baik saja, iya? Tanya Jared. Dia mengetahui kejadian yang menimpa Samuel, dan juga sudah membaca keadaan ruangan saat melihat seluruh keluarga berkumpul bersama.